Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 43 ayat 11. Saya memberi judul dari renungan pagi hari ini, Doing Your Best. Lakukan yang terbaik. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 43 ayat 11. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, lakukanlah ini. Ambillah dan bawalah hasil terbaik negeri ini dalam wadah gandummu kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, kacang pistasion, dan buah padam." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks daripada ayat ini adalah pada saat itu situasi kelaparan di tanah Kanaan, di daerah Israel, itu sudah semakin hebat. Sehingga pada saat itu persediaan makanan bagi Yakub dan keluarganya itu sudah sangat menipis. Melihat hal itu, Yakub tidak punya pilihan lain selain dia harus mengizinkan Benjamin untuk ikut dengan saudara-saudaranya agar mereka bisa membeli bahan makanan di Mesir. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa mereka diminta untuk membawa Benjamin ke sana sebagai bukti bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Dan karena itu mereka harus membawa Benjamin. Rupanya Yakub tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak membawa Benjamin, maka mereka akan mati kelaparan. Tapi kalau mereka membawa Benjamin, mungkin ketakutan dia akan terjadi bahwa dia akan kehilangan bukan hanya Simeon, tapi juga Benjamin. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membawa hasil terbaik dari tanah mereka sebagai hadiah kepada penguasa Mesir, yaitu Yusuf yang saat itu memang belum dikenali oleh mereka. Hal ini bertujuan supaya bisa melembutkan hati penguasa Mesir tersebut, penguasa yang menahan Simeon, dan yang juga meminta mereka membuktikan perkataan mereka. Nah, supaya penguasa itu tidak lagi menahan Benyamin, maka mereka memberikan hadiah kepada penguasa itu. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yakub menunjukkan kebijaksanaannya. Yakub menyarankan untuk membawa hadiah, balsam, madu, rempah-rempah, dan kacang-kacangan untuk menunjukkan niat baik mereka. Mesti dalam situasi yang tidak pasti, ya dia tidak tahu apakah hati daripada penguasa itu akan berubah ataukah justru sebaliknya. Penguasa itu akan menahan seluruh anaknya dan dia kehilangan seluruh anak. Tapi dalam situasi yang tidak pasti seperti itu, Yakub tetap memikirkan cara terbaik yang bisa dia lakukan, yaitu memberikan hadiah untuk melembutkan hati penguasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa meskipun seringkali kita pun dihadapi dengan situasi yang tidak pasti, tapi sama halnya dengan Yakub, dia tetap memikirkan cara terbaik yang bisa dia lakukan. Hal ini mengajarkan bahwa kita ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan, tidak tahu pasti arah atau akhir dari situasi ini seperti apa, tapi kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Meskipun betul hasilnya tidak selalu di dalam kendali kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan menghargai usaha kita dan Tuhan bisa menggunakan usaha kita yang kecil ini untuk mewujudkan kehendak-Nya. Karena itu saudara, oleh firman Tuhan ini kita diajarkan agar di dalam segala keadaan kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yakub menjadi contoh bagaimana hidup dengan bijaksana, bagaimana menghadapi situasi yang tidak pasti dengan bijaksana, yaitu dengan berusaha dengan melakukan yang terbaik. Meskipun memang dia tidak tahu akhir dari perjalanan situasi ini. Nah, saudara, kita juga percaya bahwa Tuhan melihat dan menghargai upaya kita dan menghargai apapun yang kita lakukan, selama kita melakukan itu dengan sepenuh hati dan kita melakukan dengan terbaik. Karena itu saudara, mari di dalam setiap situasi, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kerjakanlah semuanya dengan berusaha secara maksimal di dalam segala hal. Dan biarlah kita menyerahkan pekerjaan tangan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberkati usaha kita dan juga membuka jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang ada dalam masalah atau persoalan yang berat yang membuat saudara ada dalam situasi yang tidak pasti? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saudara, mari kita melakukan yang terbaik dan kita berdoa supaya Tuhan memakai apa yang kita lakukan ini untuk mewujudkan kehendak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah menjagai kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan hari ini juga bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami suatu hari yang baru untuk boleh kami hidupi. Kami bersyukur juga buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk boleh membantu kami mengerti apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi situasi-situasi yang tidak pasti dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan dengan hati yang penuh harapan kepada Engkau Tuhan. Dan ajar kami juga ketika kami menyelesaikan masalah-masalah ini, kami pun sadar bahwa semua masalah ini boleh selesai karena Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau berkenan kepada apa yang kami kerjakan. Sehingga meskipun kami melakukan yang terbaik, kami punya kesadaran bahwa itu terjadi, semuanya boleh terselesaikan hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga hal-hal itu tidak membuat kami jatuh dalam dosa kesombongan yang membuat kami semakin jauh daripada anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami mohon supaya Engkau mampukan kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan apapun yang kami capai hari ini, biarlah kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.